ini tidak lagi menimbulkan hal-hal baru yang tipikal. Saya pernah dapat laporan dari kawan-kawan bahwa kegiatan lanjutan ini ada semacam peninggiannya, ada leveling yang sekarang mungkin lagi running pekerjaannya di LPSE, WLP kita. Peninggian jalannya. Oh iya, iya. Ini apakah sudah benar prosesnya juga sama? Sekedar masukan saja, jangan sampai nanti ada timbul hal baru. Contohnya apa? Di dalam tender kita, ini nilai pagunya kalau tidak salah 10 miliar. 15 miliar ya. Kemudian jatuhnya itu menjadi HBS-nya 7,5. Yang pertama Pak, ini akan menimbulkan pertanyaan sangat besar. Ada apakah yang menjadi kesalahan dalam desain engineering detail pada ID-nya itu bagaimana? Kemudian yang kedua, di situ pagunya hanya 7,9, tetapi yang dituliskan di LPS kapal itu untuk menengah. Padahal di dalam LKPP itu kalau 8 miliar, seingat kami yang pernah dapat dari kawan-kawan juga itu kecil. Nah ini hal-hal yang sifatnya seperti ini jangan multitafsir, harus segera diklarifikasi supaya tidak menjadikan pertanyaan-pertanyaan bahwa ini tanda kutip ada kuncian dan sebagainya. Ini sudah zaman terbuka, seluruhnya masyarakat silakan Pak Jokowi memberikan peluang yang seluas-luasnya. Jadi ini monggo Bapak Ibu semua, mumpung ada kesempatan silakan diklarifikasi supaya tidak timbul baru-baru begini lagi. Ini kalau mau pendapat saya, kenapa ada nama berubah dan sebagainya, mungkin proses reviewnya dikerjakan pada saat bulan menjelang Idul Fitri. Nah, tender-tender atau apapun yang disajikan kepada masyarakat luas, usahakan tidak menimbulkan tafsir. Misalkan, kok ditenderkan di menjelang Idul Fitri, kantor-kantor pada mau tutup. Nah, kalau bisa ke depan, ini silahkan diatur sedemikian baiknya supaya tidak menjadi pertanyaan-pertanyaan. Memang sudah tidak di meja PU, karena ini sudah masuk ke wilayah barang dan jasa. Mohon maaf karena kebetulan tidak hadir. Ini masukan dari beberapa masyarakat. Inilah jawaban pihak PUPR. Jadi di awal ini memang pagu adalah 15 miliar. Itu adalah sesuai dengan perhitungan secara makro. Jadi waktu itu untuk penyusunan untuk APBD ya Pak, untuk RAPBD. Jadi itu saat itu kami juga konsultasi dengan pusat dan juga dengan Balai Besar Jalan Nasional. Jadi kami menganggarkan segitu adalah untuk paling maksimal dengan konstruksi waktu itu adalah rigid ya, seperti itu, beton rigid. Kemudian kami pada saat PAPBD ini penyusunan DD dengan ITS, kemudian dengan tim ahli khusus dari Balai Besar Jalan yang sudah ditunjuk. Ternyata ini selaku pemilik jalan, Balai Besar Nasional menyatakan tidak perlu untuk beton rigid. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga beberapa komponen yang dikurangi seperti itu karena sudah cukup itu sesuai dengan standar kami selaku pengelola jalan nasional. Sehingga ini akhirnya keluarlah DD-nya itu adalah senilai ya dengan HPS itu 7,8 sekian itu. Nah sedangkan di awal Pak memang itu target kami seperti dulu yang pernah kami sampaikan, kami kan ingin bahwa nanti tender-tender ini seawal mungkin bisa dilakukan, apalagi ini DD-nya sudah di akhir tahun. Sehingga sudah kami susun, waktu itu di awal kami launchingnya adalah memang masuk ke kategori kecil karena pagunya ini istilahnya HPS kami 7,9, tapi di pagunya ada 15. Nah ternyata ini adalah keliru Pak, seharusnya yang dinilaikan adalah pagunya. Sehingga akhirnya kami kan launching ulang. Ya, kami launching ulang sudah. Jadi yang disesuaikan itu adalah dengan pagunya. Tidak boleh kalau kami menentukan kategori apakah itu masuk kategori kecil atau menengah itu dari HPS-nya, bukan, tapi dari pagunya di anggarannya. Sehingga itu masuk kategori menengah. Jadi kami juga didampingi dari advisernya LKPP. Jadi kami melakukan admisi ulang, termasuk juga ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan.